Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi untuk kimia dasar. Dalam hal ini kita akan mempelajari materi aplikasi kimia, khususnya kimia lingkungan dalam penelitian ataupun pengujian laboratorium untuk pengujian COD (Chemical Oxygen Demand), baik untuk sampel air, air minum ataupun air limbah, ya. Jadi tahap pertama yang akan kita lakukan adalah membuat larutan standar COD atau Chemical Oxygen Demand. Oke, sebelumnya kita akan mengenali terlebih dahulu. Jadi apa itu Chemical Oxygen Demand, gitu ya. Jadi kita akan menggunakan metode spektrofotometri. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan instrumen yang canggih untuk menentukan COD dalam sampel perairan, gitu ya. Selain menggunakan metode yang modern, jadi spektrofotometri ini kita ada metode yang sudah modern, ya. Oke. Yang pertama itu kita ada metode yang konvensional. Kita menggunakan titrasi, gitu ya. Jadi titrasi seperti yang teman-teman gunakan di laboratorium itu. Jadi kita menggunakan titrasi. Dalam hal ini COD khususnya dalam kimia lingkungan merupakan ukuran indikatif, gitu ya. Jumlah oksigen yang digunakan oleh reaksi dalam larutan yang terukur konsentrasinya, gitu ya. Jadi di sini sudah terukur konsentrasinya. Biasanya digunakan satuan part per million atau miligram per liter, ya, 1/1 juta, gitu ya. Sehingga kita lebih menggunakan miligram per liter untuk penentuan nilai COD dalam sampel perairan. Jadi COD sendiri itu berguna dalam hal penentuan kualitas air. Jadi di Indonesia sudah diatur yang namanya SNI, jadi Standar Nasional Indonesia. Jadi jika nilai ppm atau part per million dari COD dari suatu perairan atau sampel itu melebihi dari ambang batas, jadi lebih besar daripada nilai SNI, maka dia tidak diperbolehkan untuk mungkin dikonsumsi ataupun dibuang ke lingkungan, karena dia akan mencemari dan bahkan bisa membahayakan. Jadi selain COD ini kita juga mempelajari mengenai BOD, di Biochemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen biokimia. Yang pertama kita akan belajar bagaimana cara membuat larutan standar COD. Jadi wajib diketahui untuk penentuan COD menggunakan metode spektrofotometri ini, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat larutan standar atau larutan baku. Untuk COD sendiri kita menggunakan KHP, kalium hidrogen ftalat, atau rumus senyawa kimianya adalah KC8H5O4. Di sini kita akan mendapatkan reaksinya ketika dia bereaksi dengan O2 oksigen, dia akan menghasilkan CO2, H2O dan KOH. Di sini karena kita mempunyai konstanta yang berbeda, jadi masing-masing atomnya harus disesuaikan antara yang bereaksi ataupun produk. Dan untuk O2 sendiri adalah nilainya adalah 7,5, CO2 adalah 8, H2O adalah 2 dan KOH 1. Di sini kita ingin mengetahui senyawa teoritis, jadi karena ini adalah membandingkan antara yang secara teori dan dari contoh uji. Jadi kebutuhan oksigen teoritis untuk KHP itu nilainya sejumlah adalah 1,175 mg O2 per miligram KHP. Atau kalau kita tidak menggunakan miligram, kita juga bisa menggunakan dalam satuan gram di sini. Tergantung nanti kita menyesuaikan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi 1,175 ini didapatkan dari mana? Yaitu O2 gram berat O2 dibagi dengan berat KHP di sini, ya. Jadi 7,5 mol dibagi ini 32 adalah massa relatif O2-nya, ya, 32 gram per mol. Dibagi dengan 1 mol ini 204,2 gram per mol adalah MR-nya KHP di sini. Jadi ini MR-nya KHP, ya. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai 1,175 gram oksigen per gram
KHP jadi secara teoritis. Jadi kita baru menghitung secara teoritis. Lalu setelah kita menentukan nilai secara teoritis, kita akan membuat larutan induk atau larutan standar. Ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah setelah mengetahui berapa, yang kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan 500 ppm atau 500 mg per liter di sini. Maka berapa banyak berat KHP yang dibutuhkan? Jadi ini karena dia bentuknya adalah padatan, maka kita harus menimbang, ya. Sehingga miligram dari KHP yang dibutuhkan adalah, jadi 500 mg per liter COD dibagi dengan 1,175 mg O2 per miligram KHP tadi ya, yang kita dapatkan di awal. Nilainya adalah 425 mg KHP per liter. Jadi 425 KHP per liter. Nah, dari sini pasti kita akan melarutkan 425 mg ini ke dalam 1 liter pelarut. Dalam hal ini bisa menggunakan Aquades. Jadi seperti yang teman-teman jadi pelajari di awal kemarin, jadi dalam hal membuat larutan kita harus menimbang terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kita timbang secara presisi dan akurat nilainya dengan raca analitik di sini. Setelah kita timbang, kita akan mendapatkan berat KHP sebanyak 425 mg. Selanjutnya nanti kita larutkan ke dalam gelas beker besar 1 liter, gitu ya. Dan nantinya kita transfer pada tabel ukur untuk pengukuran yang lebih akurat, dan kita jangan sampai ada sisa larutan KHP yang tidak masuk dalam tabel ukur, dan kita mengukurnya menentukan dalam meniskus jekung. Jadi jangan dilupakan ya, meniskus jekung. Selanjutnya konsentrasi ini kita akan mendapatkan 500 ppm, gitu ya, COD KHP dalam 1 liter pelarut. Kita simpan, kita store mungkin dalam suhu yang dingin, mungkin di lemari es. Biasanya kita menggunakan suhunya 4 derajat Celcius. Setelah ini kita akan menentukan membuat larutan seri. Fungsinya untuk apa? Jadi karena kita ingin mengetahui, jadi dalam range berapa sampel perairan itu konsentrasi COD yang kita uji, gitu ya. Maka kita harus membuat larutan seri untuk menebak, gitu ya. Jadi untuk menentukan berapa nilai COD dari suatu larutan atau sampel, maka kita membuat larutan seri. Yang pertama kita sudah membuat berapa tadi? Sebesar 500 ppm konsentrasi COD KHP, gitu ya. Selanjutnya teman-teman akan, misalnya kita membuat larutan seri ya, dari 300, 200, 150. Sini ya. Nah, maka kita akan menentukan berapa mililiter yang akan kita butuhkan dari 500 ppm ini, ya. Jadi kita di sini akan menggunakan persamaan atau rumus pengenceran, ya, di M1V1, M2V2. Jadi saya kira teman-teman sudah tahu mengenai ini. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan, misalnya kalau untuk 300 ppm, ya. Jadi kita akan mengambil sebanyak 60 ml dari larutan induk, dan kita akan dari larutan induk, misalnya larutan ini ya, ambil 60 ml di sini. Jadi kita transfer ke dalam, ya, pada ini 100 ml tadi ya. Jadi 60 kita transfer, terus kita tambahkan sebanyak 40 ml pelarut. Di sini ya. Jadi kita sudah clear. Jadi nanti untuk yang konsentrasi selanjutnya 200, 150, teman-teman bisa menghitung sendiri, ya. Selanjutnya masing-masing konsentrasi di larutan COD seri ini nanti diuji menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Jadi nanti teman-teman akan dijelaskan mengenai spektrofotometer UV-Vis nanti di kimia lingkungan atau di instrumentasi, gitu ya. Jadi akan didapatkan nilai absorbansi. Biasanya kita melambangkan nilai A, gitu ya, absorbansi. Jadi nanti nilai absorbansi inilah yang akan digunakan untuk menentukan berapa konsentrasi dari sampel uji yang kita dapatkan. Selanjutnya, setelah itu misalnya kita punya sampel uji mungkin air sungai, gitu ya, di sekitar kita. Jadi air sungai ini kita akan uji nilainya. Jadi kita akan uji juga menggunakan spektro UV visible, gitu ya. Ini menggunakan kalium dikromat di sini ya, potasium dikromat. Di sini kita untuk pengompleks dan kita menggunakan juga H2SO4. Misalnya kita punya sampel uji di sini ya, sampel uji.
Jadi selanjutnya sampel uji nanti didigesi menggunakan heating block. Jadi teman-teman bisa melihat referensi bagaimana penggunaannya. Selanjutnya sampel air akan siap untuk diuji menggunakan spektrohirifis. Jadi di langkah keempat ini kita sudah mempunyai apa yang pertama? Yang pertama kita sudah mempunyai larutan, induk dan seri yang siap untuk diuji. Siap diuji. Oke. Yang kedua, kita mempunyai sampel. Sampel misalnya air yang sudah kita preparasi atau preparasi. Dan ini juga siap untuk diuji. Jadi kedua-duanya ini kita uji menggunakan spektro UV visible namanya tadi. Oke, jadi dari sini kita akan menentukan nilai apa absorbensi, nilai absorbensinya. Dari ini nanti kita akan bandingkan. Misalnya, gitu ya. Setelah kita ukur yang pertama dulu kita bahas, kita ukur menggunakan spektro UV visible. Oke, untuk 50, jadi ini dalam bentuk ppm ya. Ini dalam bentuk ppm. Oke. Untuk 50 nilai absorbensinya adalah 0,028 sampai ke yang 500 tadi. Jadi kita ukur semuanya, baik larutan seri maupun larutan induk ya. Nilai absorbensinya 0,175. Oke. Dari sini kita akan menghitung menggunakan persamaan regresi linear seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu kalkulator, oke, atau nanti menggunakan Excel, oke, untuk menghitung nilai berapa regresi linear yang akan kita butuhkan, nilai slope dan interceptnya. Di sini kita akan menggunakan sumbu X yaitu absorbensi dan sumbu Y konsentrasi dari CO2 dari larutan seri tadi yang kita tentukan. Misalnya di sini kita menentukan ya ini X, ini Y. Oke. Kita akan mendapatkan nilai. Jadi ini teman-teman nanti menghitung secara mandiri ya. Nilainya sama dengan 2786,7X. Oke. Dikurangi minus 8,5143. Dan nilai R kuadratnya, jadi koefisien korelasinya adalah 0,9812. Seperti yang kita pelajari kemarin, bahwasanya nilai R kuadrat itu dapat diterima jika antara 0,95 sampai 0,99 atau mendekati 1. Gitu ya. Karena nilainya 0,98, maka ini bisa kita terima. Jadi hasil ini itu benar adanya, ya. Misalnya suatu saat teman-teman melaksanakan penelitian di laboratorium, nilai R-nya kuadrat kurang dari 0,95 bahkan kurang lagi, maka ini ada masalah dalam suatu mungkin preparasinya atau mungkin penimbangannya salah. Gitu. Jadi kita harus evaluasi dulu gitu ya, sebelum kita lanjut ke penelitian yang selanjutnya. Oke, langkah pertama kita sudah bahas ya, kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengukur juga langkah yang kedua. Oke, jadi langkah yang kedua, kita akan menilai pengujian sampel air yang kita akan cari nilai absorbensinya. Misalnya yang tadi, di awal tadi kita sudah mengetahui nilainya, setelah kita ukur menggunakan absorbensi, ternyata nilai absorbensi sampel air adalah 0,055 gitu ya. Maka ini sebagai X yang kita cari ya. Berapa konsentrasi dari sampel. Jadi kita bisa menentukan konsentrasi dari sampel larutan tersebut gitu ya. Jadi kita menggunakan persamaan Y sama dengan MX plus B gitu ya di sini ya. Jadi Y kita akan mencari nilai konsentrasinya berapa ppm atau miligram per liter. Maka kita akan masukkan saja nilainya. Slope sama dengan 2786,7 kalikan X dikurangi 8,51. Jadi karena X di sini adalah 0,5, sehingga kita tinggal dikalikan saja, maka ketemulah nilai dari Y sama dengan 144,75 mg per liter atau 144 ppm. Oke, jadi kita mendapatkan nilai di sini bahwasanya 0,055 itu di antara berapa? Di antara 100 ppm dan 200 ppm, jadi antara 0,038 0,065. Jadi dia masuk dalam range ini, gitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah bisa memprediksi kalau nilai absorbensinya sampel adalah di antara ini, di antara range ini, maka pasti dia akan di antara 100 sampai 200. Tadi kita ketemunya berapa tadi?
144, oke, ppm. Misalnya nanti di kemudian hari ketika kita mendapatkan nilai absorbansinya lebih dari yang ada di range ini atau kurang, misalnya nilai absorbansinya adalah 0,25, maka pasti dia nilainya tidak ada di range ini. Berarti nilainya akan lebih besar gitu ya, dari yang kita perkirakan. Bisa jadi dia tidak memenuhi kualifikasi yang telah digariskan dalam SNI gitu ya. Jadi ini dalam nilai ambang batas gitu ya. Jadi kita perlu cari tahu lagi, disesuaikan lagi dengan nilai SNI. Begitu. Jadi ini adalah aplikasi penentuan nilai COD menggunakan metode modern, jadi spektrofotometri. Sebetulnya kita juga bisa menggunakan metode titrasi, namun saya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk preparasi karena titrasi ya, jadi satu persatu. Jadi kita mempunyai metode modern, itu menggunakan spektrofotometer visible gitu ya, dan di UI juga sudah punya alatnya. Ya teman-teman nanti besok kalau sudah melaksanakan penelitian atau praktikum menggunakan spektro ini, jadi teman-teman diingat-ingat bagaimana cara penentuannya step by step dari langkah 1 ke langkah yang ke-6 ini gitu. Oke, cukup sekian untuk pembahasan mengenai aplikasi penentuan COD dalam sampel air atau lingkungan ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.